Salam teman-teman terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar adik-adik di masa libur sekolah yang cukup panjang ini? Tetap sehat dan semangat kan? Wah, benar tuh loh Sarnat. Libur sekolahnya lumayan panjang sih. Namun saya harap teman-teman di rumah tetap semangat beribadah ya, sekalipun dalam suasana libur sekolah. Wah, benar adik Reta. Sekolahnya boleh libur, tapi ibadah tiap minggu nggak ada libur. Karena Tuhan Yesus sudah melindungi dan memelihara kita selama 6 hari aktivitas kita semua di rumah. Hari ini Sabat Minggu kemenangan yang patut kita rayakan selalu, yaitu kebangkitan Kristus dengan beribadah syukur kita tiap hari minggunya. Wah, kalau begitu saya pun dan teman-teman sekolah minggu juga nggak boleh kendor semangatnya dalam beribadah hari minggu ya loh Sarnat. Ya, benar adik Reta. Yuk ajak teman-teman di rumah menyiapkan hati dan dengarkanlah panggilan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Teman-teman yang dicintai Kristus, jika Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga Ia rela datang ke dunia menebus dosa-dosa kita, apa respon kita terhadap Tuhan? Mari sebagai rasa syukur dan kerinduan hati kita mengasihi Tuhan, nyanyikan bersama, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita bersyukur sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh ada di minggu terakhir bulan Juni ini.
tetapi kami tetap dipelihara oleh Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, dan juga ketekunan untuk beribadah. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Berkat jasmani, berkat rohani, terlebih berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan terima penyembahan kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga hati kami diberkati Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peserta Reta berharap teman-teman di rumah sudah siap diajak dengan semangat memuji Tuhan. Benar kan teman-teman sudah siap? Ya, adik Reta, kiranya teman-teman makin menyadari betapa kasih Tuhan Yesus itu dalam, lebar, luas, dan tak terhingga. Dan itu sudah diberikan lebih dahulu bagi kita anak-anaknya. Pastilah kesadaran ini akan mendorong kita semua bersukacita memuji Tuhan. Wah, benar juga. Jika alasan kita memuji Tuhan karena dipaksa papa mama, karena hanya suka menyanyi, hal ini tidak akan memberi kekuatan untuk bersukacita memujinya. Ya, benar adik Reta dan anak-anak semua yang ada di rumah. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita. Kasih Tuhan Yesus yang memberi semangat kita memujinya. Karena itu mari kita bersama menyanyikan Kasih-Mu Terbesar. Jika semua pohon menjadi pena dan samudra pun menjadi tinta dan cakrawala jadi kertasnya, tak akan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi dan malaikat pun turut bernyanyi dan 1000 lidah pun turut memuji, tak akan habis untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Jika semua pohon menjadi pena dan samudra pun menjadi tinta dan cakrawala jadi kertasnya, tak akan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi dan malaikat pun turut bernyanyi dan 1000 lidah pun turut memuji, tak akan habis untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar.
Adik Reta, jika suatu saat ada temanmu yang belum mengenal Tuhan Yesus dan ingin tahu siapa Yesus itu, kira-kira adik Reta berani nggak diutus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada temanmu itu? Terus terang kadang ada rasa takut di hati Reta loh. Kalau adik-adik di rumah bagaimana ya? Apa kadang juga ada perasaan takut saat ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada temanmu yang belum percaya, meski sekalipun hati ini terdorong untuk menceritakannya? Ya adik Reta, dari diri kita sendiri termasuk lo Ernest tidak punya keberanian untuk bercerita tentang siapa Yesus itu kepada orang lain. Namun kita bersyukur ya, ada Tuhan Yesus dan Bapa di surga telah mengirimkan Roh Kudus di hati kita yang memberi kita belajar, punya keberanian dan hikmat untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Benar juga loh Ernest. Sekarang saya dan juga teman-teman semua tentunya akan belajar mau dipimpin Roh Kudus yang menyiapkan kami untuk siap dipakai Tuhan, melakukan tugas mulia mengabarkan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain yang rindu mendengarkannya. Wah, hebat Reta dan teman-teman semua ya. Yuk kita terus berdoa supaya Roh Kudus memberi kita kuasa keberanian untuk memberitakan Injilnya. Tapi sebelum memberitakan, kita harus sungguh-sungguh terlebih dahulu belajar firman Tuhan dan mau melakukannya. Dan percaya Tuhan pasti menolong kita menjadi alat kesaksiannya. Mari teman-teman kita bersemangat oleh kuasa Roh Kudus yang mengobarkan kasih kita. Nyanyikan pujian, Api Roh Suci bakar hatiku dan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang suci dari Kalvari. Roh Pentakosta ya bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang suci dari Kalvari. Roh Pentakosta ya bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
Wah, sudah capekkah adik Reta dan anak-anak di rumah memuji Tuhan? Kalian tentunya masih punya semangat dan tenaga yang kuat ya untuk memuji Tuhan. Ya Lause Ernat, kami semua dengan teman-teman tentunya masih semangat memuji Tuhan. Namun saatnya kita akan ajak teman-teman di rumah menyiapkan hati untuk mendengar cerita firman Allah. Wah, kira-kira hari ini seru kalau Lause Ernat? Wah, semua firman Tuhan itu pasti baik, berguna dan juga seru. Kita akan belajar bagaimana dulu seorang yang begitu banyak menganiaya anak-anak Tuhan, sekarang hidupnya diubahkan dan diutus Tuhan mengalami banyak kesulitan dan menderita karena nama Yesus. Nah, ini adalah sebagai kelanjutan firman Tuhan minggu lalu. Wah, makin gak sabar Lause. Yuk teman-teman, siapkan sungguh-sungguh hati kita dan perhatikan cerita firman Allah hari ini. Mari nyanyikan terlebih dahulu. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, bersyukur sekali hari ini kita diberikan lagi Tuhan kesempatan untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan topik yang akan kita pelajari hari ini adalah sambungan dari yang kemarin. Namun temanya kita yang sekarang adalah Paulus pergi memberitakan Injil. Namun sebelum kita jauh belajar firman Tuhan, mari kakak ajak kita semua berdoa. Kita berdoa.
Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin kami. Tuhan mengarahkan kami sehingga kami boleh mendapatkan pesan Tuhan. Dan kiranya kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan yang kami refleksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya. Kalau suatu saat ya, kalian bertemu dengan teman kalian yang mengungkapkan kalimat pamitan. Misalnya dia ngomong seperti ini ya, saya dan keluarga saya bakalan pindah ke daerah A begitu, dan di sana kami akan stay sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan di sana juga dia jelaskan bahwa daerahnya cukup sulit, akses internet nggak ada, listrik juga nggak memadai dan lain sebagainya. Nah di situ kan kalian akan mulai mikir, loh, terus ngapain? Udah enak-enak di sini mau pindah di tempat yang susah sana. Nah dia jawab seperti ini. Karena Allah menuntun ayah saya dan ibu saya untuk memiliki hati yang rindu kepada daerah yang akan kami tinggali. Di sana mereka berdua akan memberitakan Injil, melayani Tuhan di sana. Karena di sana ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dan butuh berita kebenaran. Nah di situ kalian mulai tercengang ya. Kok segitunya ya orang-orang yang rindu memberitakan firman Tuhan sampai meninggalkan kenyamanan? Apakah adik-adik memikirkan hal yang demikian? Ya sebenarnya kakak juga sama. Karena ngapain ya? Cuma karena mau beritakan firman Tuhan sampai meninggalkan semua yang enak. Dan ternyata adik-adik, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah itu bukan cuman, tetapi itu hak istimewa. Bahkan orang yang pergi memberitakan firman Tuhan itu sangat bersuka walaupun mengalami keadaan sulit. Nah, seperti firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Itu berbicara tentang kedua rasul, orang biasa namun dipakai Tuhan secara luar biasa. Kakak bacakan ya, ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas mereka, kedua orang itu, mereka membiarkan mereka berdua pergi. Mereka berdua yang kakak maksudkan adalah Rasul Paulus dan Bapak Barnabas. Nah di sini adik-adik, di jemaat Antioquia itu, di sana ada beberapa pengajar, pemimpin ibadah waktu itu sedang berdoa. Dan pada waktu mereka sedang berdoa, Roh Kudus memanggil dan mengkhususkan Barnabas dan Paulus. Dan setelah jemaat-jemaat atau para pemuka-pemuka ibadah di sana meletakkan tangan ke atas Paulus dan Barnabas, nah mereka meminta berkat di situ kepada Tuhan, agar Paulus dan Barnabas bisa memberitakan firman dengan baik dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Nah jadi sekali lagi, ketika mereka meletakkan tangan itu bukan transfer ilmu, enggak. Itu meminta berkat dan penyertaan Tuhan kepada Paulus dan Barnabas. Nah adik-adik, Paulus dan Barnabas sewaktu mereka pergi ke suatu daerah yang bernama Siprus. Nah di daerah itu mereka kelilingi suatu pulau itu. Pulau yang begitu besar dikelilingi dan pulau itu dikatakan begitu indah. Tapi waktu mereka kelilingi pulau yang indah itu, mereka bukan jalan-jalan. Mereka di sana pergi bersaksi. Apa yang mau mereka saksikan di sana? Apakah keindahan alam? Tidak. Mereka mau bersaksi tentang cinta Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saulus dan Barnabas pergi ke Seleukia, lalu ke sebuah pulau indah yang bernama Siprus yang kakak bilang tadi. Di sana mereka bersaksi tentang juru selamat. Nah adik-adik, saat kapal berlabuh di Salamis, Paulus dan Barnabas turun ke darat dan memberitakan firman Allah di rumah ibadat orang Yahudi. Jadi pada saat mereka turun, mereka langsung memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadah, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah sama halnya kita, ketika kita ada di rumah ibadah, kita selalu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, bukan cerita tentang yang lain. Nah pastinya adik-adik di dalam hal ini, Barnabas sangat bersuka. Nah jadi pertanyaan, kenapa dia bersuka? Apakah karena tempat itu indah? Tentu tidak. Karena di sana, Barnabas itu di Pulau Siprus bakalan ketemu dengan
tempat kelahirannya. Otomatis di sana dia juga akan banyak kerabat, kenalan, atau mungkin keluarga. Tapi intinya dia bukan bersuka, bukan karena ketemu keluarga, bukan karena ketemu tempat, hanya sekedar tempat kelahiran, tidak. Tetapi dia merasa dia membawa kabar sukacita ke tempat kelahirannya itu. Nah, itu yang membuat dia berbahagia, bukan cuma perkara pulang kampung atau ketemu keluarga, tidak. Tetapi karena dia membawa kabar sukacita ke kampung halamannya. Nah, adik-adik, dua misionaris ini, para pemberita firman Allah ini, menjelajahi seluruh pulau itu. Dan mereka sampai di daerah Pafos. Nah, di daerah Pafos itu adik-adik, Paulus dan Barnabas ini bertemu dengan gubernur di sana. Wah, ini luar biasa ya. Memberitakan firman Allah, tidak dipandang, namun akhirnya bertemu dengan orang yang disiapkan Tuhan. Dan orang ini adalah orang terpandang, dia adalah gubernur. Nah, gubernur tempat itu bahkan sengaja loh memanggil Paulus dan Barnabas untuk mendengarkan cerita firman Allah langsung. Nah, namun di sini ada masalah adik-adik. Masalahnya apa? Ternyata ada orang yang nggak suka. Temennya gubernur nggak suka. Nah, tahu nggak temannya gubernur ini sama? Temannya gubernur ini adalah tukang sihir. Dia seorang nabi palsu dari wilayah itu. Dan dia berusaha menghalang-halangi Rasul Paulus untuk memberitakan firman Allah. Namun Roh Kudus di sini menyatakan kuasanya untuk menggagalkan rencana si tukang sihir itu. Nah, di situ si tukang sihir itu dihardik oleh Paulus. Dan Paulus bilang, kamu akan ditimpa tangan Tuhan dan kamu akan buta. Nah, saat itu juga adik-adik, dia langsung buta dan dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia mulai meraba-raba. Dan dia seperti mau meminta tolong agar dibantu, ditopang untuk kembali ke rumahnya begitu. Nah, di sini kan sangat sayang ya. Berita firman Allah mau diberitakan, malah ada yang halang-halangi. Nah, yang halang-halangi ini justru tertimpa masalah. Rencana mau buat masalah justru tertimpa masalah. Jadi adik-adik, betapa berharganya ya firman Allah ini. Karena kalau firman Allah diberitakan dan kita mulai nggak suka, percaya deh, di situ ada kuasa si jahat yang mulai menghalang-halangi kita supaya kita nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sama halnya seperti yang terjadi pada saat Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Di situ ada orang yang jahat yang berusaha menghalang-halangi. Namun karena peristiwa itu adik-adik, tahu nggak? Gubernur ini malah semakin percaya kepada Rasul Paulus loh. Tapi bukan percaya kepada Rasul Paulusnya, tapi percaya kepada beritanya, berita tentang Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Dan gubernur itu sangat senang ketika menyadari, wah, ada juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup saya daripada kebinasaan karena dosa. Nah, adik-adik, Paulus dan Barnabas di situ meninggalkan Pulau Siprus dan berlayar ke daerah Perga. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan ke daerah utara, tepatnya ke Antioquia dan Pisidia. Nah, di situ adik-adik terjadi dua hal positif dan dua hal negatif. Nah, dua hal positif itu, pertama, Paulus sempat dua kali memberitakan Injil atau cerita tentang Kristus yang menyelamatkan itu di rumah-rumah ibadah. Terus yang keduanya, banyak orang menjadi percaya. Jadi sekali lagi berita positifnya, waktu Paulus memberitakan Injil di Antioquia di Pisidia itu, orang-orang banyak menjadi percaya dan sempat dua kali memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah. Namun ada dua hal negatif tuh. Apa tuh hal negatifnya? Ada orang-orang Yahudi yang menghasut rakyat. Nah, mereka menghasut rakyat supaya menghajar Paulus, menganiaya Paulus dan Barnabas. Dan mereka mengusir Paulus dan Barnabas dari daerah itu adik-adik. Nah, adik-adik, Paulus di sini tetap tidak patah semangat. Walaupun dia udah dianiaya, walaupun dia udah dihajar, diusir. Oke, Paulus pergi. Tetapi dia tidak berhenti memberitakan Injil. Dia tidak kecewa ke Tuhan. Karena apa? Bagi dia Injil itu adalah kesukaannya. Berita firman Allah itu adalah kesukaannya. Karena bagi dia, Paulus merasakan bahwa dia turut terlibat di dalam memberitakan berita keselamatan. Dia tidak menghiraukan walaupun dirinya mengalami kesakitan karena dianiaya. Yang penting orang lain bisa selamat dengan mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan. Adik-adik, Paulus juga memberitakan Injil pada hari-hari Sabat. Orang-orang banyak sangat senang dengan pengajaran Paulus dan Barnabas. Bahkan meminta Paulus dan Barnabas itu kembali pada hari Sabat berikutnya untuk menceritakan tentang Kristus lagi. Nah, adik-adik, di hari Sabat berikutnya
Mereka kembali untuk mengajar, dan yang datang itu hampir seluruh kota loh adik-adik. Hampir seluruh kota di daerah itu datang untuk mendengarkan pengajaran firman Allah. Wow, ini luar biasa. Nah, di situ adik-adik, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka semua penuh dengan sukacita. Jadi sukacita semua orang yang di situ ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak mau tanya ke kita bersuka enggak ketika percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau biasa aja? Duh, sayang banget. Kita bakalan bersuka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa dan kita akan mengalami penghukuman kekal kalau tidak mengalami penebusan dari Kristus. Nah adik-adik, orang Yahudi yang tidak percaya waktu itu juga iri kepada Paulus dan Barnabas. Loh, kok bisa mereka kumpulin orang-orang cuma karena ceritanya Tuhan Yesus? Oh, ini nggak bisa nih. Masa kita yang terkenal di sini malah teralihkan dan mereka jadi terkenal? Oh, mereka cemburu adik-adik. Nah, orang Yahudi dan orang-orang yang nggak suka dengan Paulus dan Barnabas mulai menghasut. Mereka memfitnah Paulus dan Barnabas, menghasut orang-orang yang terkenal di daerah itu supaya membawa Paulus dan Barnabas itu keluar dari daerah itu. Nah, namun lebih parahnya lagi, mereka kembali lagi menganiaya Rasul Paulus dan Barnabas. Ini sangat menyedihkan loh adik-adik. Ternyata pemberita-pemberita Injil itu hidupnya sangat sulit. Paulus dan Barnabas pun akhirnya pindah lagi. Mereka pergi ke daerah yang namanya Ikonium karena di daerah itu mereka ditolak. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di sinagoge berikutnya? Sinagoge itu tempat ibadah ya. Nah ternyata di sana sejumlah orang besar juga menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah inilah cara Tuhan ya. Di tempat tertentu mereka mungkin akan mengalami penganiayaan, tapi di tempat tertentu mereka akan dihiburkan Tuhan. Karena apa? Karena ada orang yang menjadi percaya melalui pemberitaan mereka. Dan mereka bersuka karena itu. Namun sekali lagi, orang Yahudi juga tidak kehabisan cara. Mereka bersekongkol dengan orang-orang yang gak suka dengan Paulus dan Barnabas. Mereka mencari cara untuk menghancurkan hidup Paulus dan Barnabas. Namun tetap, Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi dengan cara Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, ketika saya menjaga dan melindungi, bukan berarti tidak ada masalah. Ada tetap masalah, namun penyertaan Tuhan itu selalu ada. Nah adik-adik, di sini ya, membuat kita sadar bahwa cara Tuhan melindungi Paulus itu bukan cuma langsung kirim malaikat, tidak. Tetapi menggerakkan Paulus dan Barnabas untuk pergi lagi ke daerah berikutnya. Coba bayangin, udah berapa daerah tuh Paulus dan Barnabas pindah-pindah. Sekarang mereka sampai ke daerah yang namanya Listra. Nah, di situ ada seorang yang cacat kakinya adik-adik dari kecil. Dengan kuasa Allah, orang timpang itu menjadi sembuh. Wow, ternyata Tuhan juga menyertai Paulus dan Barnabas itu dengan kuasa mujizat. Sehingga orang yang cacat pun bisa menjadi sembuh. Namun ketika orang banyak melihat hal itu, mereka menganggap Paulus dan Barnabas ini dewa. Akhirnya orang-orang banyak itu membawa korban persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Namun di sini Paulus dan Barnabas bisa aja kan senang kan dibawakan persembahan tuh, dipuji-puji, dianggap Tuhan. Namun justru Paulus dan Barnabas marah. Mereka bilang, kalian telah sesat. Saya ini cuma manusia biasa, saya ini hamba Tuhan. Dan kalian itu harus menyembah Tuhan. Nah inilah adik-adik yang sering terjadi pada kita. Kita sering malah menyembah manusia, kita sering menyembah film, kita sering menyembah artis-artis, kita sering menyembah siapapun yang kita idolakan. Tapi kita tidak menyembah Tuhan. Paulus dan Barnabas bisa aja meminta penyembahan dari orang itu, tapi Paulus dan Barnabas tidak mau. Mereka mau orang-orang itu menyembah Tuhan dan bukan menyembah mereka. Nah, melalui hal ini adik-adik, kita perlu belajar hal-hal penting. Bahwa kegembiraan kita seharusnya didasarkan kepada kegembiraan mendengar firman Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Namun di saat yang bersamaan juga kita harus sadar bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang. Kita mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita mungkin dijauhi teman-teman kita dan lain sebagainya. Nah sampai suatu saat ketika Paulus dan Barnabas selesai memberitakan Injil, mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka beritakan Injil. Jadi misalnya mereka udah sampai di Puri itu ya. Mereka sekarang ke Surabaya, tapi mereka balik lagi ke Puri. Untuk apa? Untuk menguatkan umat-umat percaya.
Mereka menguatkan dengan mendoakan, menetapkan pemimpin-pemimpin untuk saling tolong-menolong di dalam menguatkan mereka agar tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini, apa yang kita bisa dapatkan? Selain dari apa yang kakak jelaskan tadi. Nah, dari cerita ini kita bisa dapat yang pertama. Seorang yang paling jahat dan hina pun bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Sebagaimana dahulunya Paulus menjadi pembawa kabar duka cita dan penganiayaan jemaat Kristen, sekarang menjadi saksi Tuhan yang begitu setia. Dan yang berikut, kita bisa pelajari bahwa memberikan kesaksian tentang cinta Allah pada orang tidak percaya pasti akan selalu ada tantangan. Namun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan yang berikut, kita bisa pelajarin juga apa? Dengan menceritakan kasih Tuhan Yesus, kita telah terlibat dalam misi mulia. Apa itu? Yaitu menyelamatkan orang daripada hukuman kekal di neraka. Jadi ketika kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, dan orang lain bisa menjadi percaya, itu berarti kita sedang menyelamatkan dia daripada hukuman kekal di neraka. Nah adik-adik, Roh Kudus memampukan kita, sebagaimana memampukan Barnabas dan Paulus, untuk melakukan tugas Allah yang mulia, yaitu memberitakan firman Allah kepada mereka yang tidak percaya, menceritakan secara sederhana tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, jadi menjadi misionaris itu ada suka dan dukanya. Bukan hal yang gampang seperti yang terjadi kepada Paulus dan Barnabas. Adik-adik, kakak sekarang mau tanya. Apa yang kalian dapat lakukan untuk mendukung para misionaris? Kan saya masih kecil tuh. Saya nggak bisa apa-apa. Ngapain cerita tentang yang begitu? Ceritanya asik sih, tapi saya kan nggak bisa bantu. Nah, coba kalian pikir. Apa yang kalian dapat lakukan untuk mendukung para misionaris? Yang pertama, kita bisa berdoa bagi mereka. Ya, kita bisa memberikan perhatian-perhatian kecil. Atau mengirimkan paket kepedulian. Misalnya kita menyisihkan uang kita sedikit, jajan-jajan kita tabung, dan kita bisa mendukung para misionaris. Mereka yang rela meninggalkan kenyamanan agar memberitakan firman Allah. Dan kita di situ juga terlibat di dalam pekerjaan mulia. Secara tidak langsung, walaupun kita tidak turun langsung untuk memberitakan firman Allah, namun kita telah terlibat di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Adik-adik, Paulus dan Barnabas percaya kepada Allah dan taat kepada perintahnya untuk membagikan kabar baik kepada sesama sekalipun situasinya sulit. Nah, sekarang kakak mau tanya, kapan kalian sih merasa sulit untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus? Oh, sering lah Ustaz. Bagaimana kita dapat teguh berdiri seperti Paulus dan Barnabas? Jawabannya sederhana adik-adik. Kita harus beriman kepada Allah, kita meminta sesama kita mendukung kita dari dalam doa, kita memohon Roh Kudus untuk menopang kita seperti menopang Paulus dan Barnabas sehingga tetap kuat di dalam memberitakan firman Allah. Dan yang terakhir, untuk memohon Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi memberikan apa yang kita butuhkan bukan memberikan HP, bukan memberikan yang lain-lain, bukan. Tapi memberikan kita keberanian dan hikmat. Bukan memberikan saya jajan, bukan. Tapi memberikan saya pengertian supaya tahu apa yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yuk, melalui hal ini kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dengan menceritakan Tuhan Yesus kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, dan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita untuk menyampaikan kabar baik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami pelajari boleh semakin membuat kami bertumbuh dan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mencintai-Mu sampai akhir hidup kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan lupa dihafalkan ya. Wah, Lause Ernat, seru sekali cerita firman Allah hari ini. Kalau Paulus bisa dipakai Tuhan untuk tugas mulia, memberitakan Injil. Terus kami yang masih kecil ini bisa apa dong, Lause Ernat? Ya, Tuhanlah yang memberi panggilan itu kepada Paulus, juga kepada kita semua, termasuk anak kecil. Tuhan akan menyiapkan kita sejak dari kecil bisa terlibat misi Bapa bagi keselamatan orang percaya yang akan diselamatkannya, dengan mendukung kegiatan misi gereja kita dengan berdoa, belajar firman Allah sungguh-sungguh sejak kecil. Kelak kita pun harus siap jika Tuhan mengutus kita menjadi saksinya dimanapun Tuhan akan pakai kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, anak semua, dan disiapkannya untuk diutus Tuhan. Nah teman-teman, semua sebagai rasa syukur kita, bagi yang menyiapkan persembahan bisa ditransfer di rekening gereja atau di amplop dibawa ke gereja. Yuk nyanyikan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Adik-adik, yuk kita satu dalam doa. Kita mau selesai ibadah dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Juru Selamat, daripada Allah yang begitu mengasihi kami, daripada Allah yang selalu menuntun kehidupan kami ini, selalu menyertai kami dan keluarga kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang setia, yang mengasihi sesama kami. Amin. Nah, teman semua di rumah, demikian seluruh ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebagai pengumuman ibadah sekolah minggu kita minggu depan akan dilakukan secara Zoom jam 10.30. Tetap semangat, salam sehat. Dah.